traktor dan petani berkaitan melakukan sebuah rutinitas mempersiapkan lahan sebelum benih atau bibit tanaman ditebarkan. Aktivitas ini dikenal sebagai pengolahan tanah, yang di dalamnya terjadi sebuah interaksi antara implemen traktor dengan tanah. Tanah terdiri atas partikel-partikel yang berikatan satu sama lain dan membentuk agregat. Ruang antar agregat ini disebut dengan pori makro, yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas udara. Untuk mendukung pertumbuhan tanaman, komposisi ideal antara ruang untuk udara, air, dan padatan di dalam tanah yaitu 25% untuk udara, 25% air, dan 50% padatan. Apakah pola susunan agregat ini dapat berubah? Apakah komposisi ruang di tanah juga dinamis? Jawabannya, iya, dapat berubah. Komposisi ruang dalam tanah bersifat dinamis, sehingga dengan pengolahan tanah seperti menggunakan traktor, struktur dan komposisi tanah dapat berubah. Kendaraan beroda seperti traktor dan implemen yang digunakan akan menentukan dinamika sifat tanah. Namun, apakah berlaku sebaliknya? Sifat tanah juga berpengaruh terhadap kinerja traktor? Jawabannya, tentu saja berpengaruh. Berdasarkan persentase ukuran partikel, dikenal 3 jenis tekstur tanah, yaitu lempung, geluh, dan pasiran. Tekstur tanah yang pertama yaitu tanah lempung, bersifat lengket ketika basah dan keras ketika kering. Maka, implemen yang sesuai untuk digunakan yaitu dengan bajak piringan. Tekstur tanah yang kedua yaitu tanah geluh, memiliki tekstur khusus yaitu di antara tanah lempung dan tanah pasiran, sehingga memiliki tekstur agak liat, sedikit licin, dan menggumpal saat basah. Oleh karenanya, implemen yang sesuai digunakan yaitu bajak singkal. Tekstur tanah yang ketiga yaitu tanah pasiran, bersifat ringan dibandingkan dengan 2 jenis tanah lainnya. Pengolahan tanah pasiran ini dapat menggunakan bajak putar atau yang sering kita dengar dengan rotari. Pengolahan tanah menggunakan traktor harus disesuaikan dengan sifat tanah yang akan diolahnya. Interaksi ini disebut dengan teramekanika. Ingin belajar lebih lanjut tentang teramekanika? Mari bergabung menjadi mahasiswa Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada.